Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persahabatan dari kami Arah 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya akan mengulas tentang Raden Kusumojati yang makamnya berada di Ngawen, Yogyakarta, Hadiningrat, yang mana beliau dikatakan sebagai Habib Husein bin Toha bin Yahya, yang merupakan adik dari Habib Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumudi Dingrat. Kali ini saya akan memberikan ulasan terkait dengan komentar salah seorang sahabat di kolom komentar yang menulis kurang lebih karangan bebas yang kurang cerdas bla 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 bla. Ini berkaitan dengan manakib yang dibaca oleh Saudara Sulistyo Eko saat haul yang digelar pada tahun 2022 yang silam, yang mana rekaman manakib itu kami tayangkan beberapa edisi yang lalu, yang kami ambil dari situs Darul Hasimi, walaupun di situ tertulis Kansus Sholawat TV ya. Namun pada video itu tidak lengkap. Saya temukan lagi ujung dari penyampaian manakib tersebut sampai masa wafatnya Habib Husein bin Toha pada 1814. Ini kaitannya dengan sejarah masalahnya, kenapa kami anggap penting untuk mengulas ulang. Nah, sekilas kita coba simak kembali dari penuturan Pak Sulistyo Eko. Sayyid Husein adalah putra Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang ulama yang alalama dan juga seorang pejuang yang gigih memerangi penjajah Portugis dan Belanda pada saat itu. Pada batasan ini saja kalau kita mencermati akan menjadi rancu dan bingung. Membingungkannya di mana? Siapa sebenarnya tokoh yang dikatakan gigih berjuang melawan penjajahan Portugis dan Belanda? Sayyid Husein atau Habib Husein atau bapaknya Habib Toha? Coba kita simak kembali. Sayyid Husein adalah putra Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang ulama yang alalama dan juga seorang pejuang yang gigih memerangi penjajah Portugis dan Belanda pada saat itu. Kalau berbicara objek utamanya adalah Habib Husein, maka dimungkinkan yang gigih berjuang melawan Portugis dan Belanda itu adalah Habib Husein. Walaupun dalam salah satu situs berita online dikatakan bahwa sang ayah, yakni Habib Toha bin Yahya, yang memerangi Portugis di Malaka. Ini pernah kami ulas. Sekarang kita coba urut rentang waktunya. Kita ambil kalau memang benar Habib Husein ini memerangi Portugis dan Belanda. Kita lihat Portugis kapan melakukan penjajahan ke Nusantara. Umum diketahui kedatangan Portugis pada 1509 ke Malaka sebagai pelabuhan besar. Kemudian pada 1511 terjadilah peperangan yang akhirnya mengalahkan kerajaan Malaka di bawah Sultan Mahmud Shah. Pada kurun tahun berikutnya, Portugis melakukan serangan atau penjajahan ke daerah Maluku. Nah, kira-kira perjuangan Habib Husein ini pada masa Malaka atau di Maluku? Ini penting untuk kita kaji bersama. Sebab di ujung video ini menjelang akhir dikatakan bahwa pada tahun 1802 Habib Husein atau Pangeran Kusumojati ini diangkat menjadi wakil Panglima Perang Mataram yang berkedudukan di wilayah bagian timur, yakni daerah Monconegoro, kurang lebih seperti itu. Kalau perjuangan beliau ini terjadi di Malaka, artinya pada kurun 1511 ke atas, kita tarik ke tahun 1802, betapa panjang usia beliau.
Katakanlah umpamanya Habib Hussein ini berjuang melawan Portugis bersama sang ayah Habib Toha di Malaka pada kurun tahun 1511 atau mungkin ke atas sedikit, menuju pada beliau diangkat sebagai wakil Panglima Mataram 1802, itu rentang waktunya 291 tahun. Sekali lagi, kita tidak menghitung dari kapan beliau lahir. Kalau yang dimaksud oleh Pak Eko itu adalah Habib Hussein. Kalau yang dimaksud adalah Habib Tohanya, yakni sang ayah, ini sudah pernah kami ulas. Sekali lagi, ketika kita mengambil setting peristiwa besar, perang besar sehingga mengalahkan Kesultanan Malaka di bawah Sultan Mahmud Syah, yaitu pada 1511. Kalau mengambil setting dari 1511 dan Habib Toha ini juga dikatakan sebagai menantu dari Kanjeng Sunuwun Hamengkubuwono pertama. Hamengkubuwono pertama lahir, dalam beberapa catatan kita bisa baca 1717. Maka 1717 dikurangi 1511 mendapatkan angka kurang lebih 206 tahun. Sangat ajaib. Beliau sudah berjuang, Habib Toha sudah berjuang 206 tahun kemudian mertuanya baru lahir, apabila benar adanya seperti ditulis dalam salah satu website. Nah, kalau itu settingnya di Malaka. Sekarang saya persingkat saja. Sampai kapan, sampai tahun berapa Portugis melakukan penjajahan di daerah Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia? Terakhir Portugis melakukan pendudukan itu di daerah Maluku. Setelah ada kerjasama, kemudian terjadi clash, kemudian terjadi serangan dan sebagainya, hingga kemudian VOC juga datang ke sana. Intinya bahwa VOC melakukan serangan terhadap Portugis, yang mana Portugis juga mendapatkan serangan dari kerajaan-kerajaan lokal di daerah Maluku dan sekitarnya. Akhirnya pada 1605 Portugis menyerah tanpa syarat kepada VOC, sehingga wilayah itu kemudian dikuasai oleh VOC. Artinya 1605 Portugis sudah tidak menjajah lagi di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Kalau kita ngambil setting VOC sudah hengkang dari Maluku saja 1605, sementara Habib Hussein diangkat menjadi wakil Panglima Perang Mataram pada 1802. 1802 dikurangi 1605 sama dengan 197. 200 kurang 3. Ini kita mengukur dari VOC sudah hengkang menuju Habib Hussein menjadi wakil Panglima Perang Mataram. Kalau benar, rentang waktunya sangat jauh. Ini lagi-lagi saya tidak mengulas sejak kapan beliau lahirnya. Apakah kira-kira bisa diterima secara logika usia sepanjang ini? Ini bukan apa-apa, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ini coba kita menelaah secara rinci, detail tahun per tahun. Sebab sekali lagi, ini kalau terus-menerus berlanjut dan dipercaya begitu saja, Anda bisa bayangkan seperti apa sejarah bangsa kita, secara khusus sejarah Ngayogyakarta Hadiningrat, sejarah Mataram Islam. Bagaimana menurut Anda dengan perincian seperti ini? Mudah-mudahan dapat dipahami. Di sini kami bukan untuk merendahkan, di sini kami bukan mencemoohkan, tapi mencoba memberikan masukan-masukan yang kira-kira dapat diterima secara logika dalam konteks kesejarahan. Ini saya baru mengulas rentang waktu saja ya, belum mengulik pada apa yang disampaikan oleh Pak Eko Sulistyo atau Sulistyo Eko, akhir hayat dari Habib Hussein ini yang mempertahankan benteng Mataram bagian timur.
atau Benteng Ngawen, kemudian dan sementara beliau melakukan pertemuan dan beliau kemudian melakukan pertahanan hingga akhirnya wafat pada kisaran 1814. Tempat wafatnya beliau itu yang saat ini menjadi makamnya itu. Ini mungkin tugas-tugas dari para sejarawan yang asli di daerah Mataram dan sekitarnya untuk mengulik keabsahan ini. Secara khusus tentu dari pihak Keraton Ngayogyakarta, karena wilayah ini berada di bawah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Anda, kira-kira manakib yang dibaca oleh saudara Sulistyo Eko itu benar adanya atau tidak? Saya tidak tahu siapa yang menulis manakib tersebut karena di situ tidak dicantumkan referensinya. Tapi yang pasti manakib itu dibaca dalam haul Raden Kusumujati yang dikatakan sebagai Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya, yang pada acara haul itu dihadiri oleh Pemda setempat, kiai-kiai NU setempat, dan tentunya keluarga besar dari Abah Lutfi bin Yahya. Maka siapa penulis dari manakib itu saya tidak tahu, tetapi setidaknya kita bisa mengira-ngira. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.